Halo teman-teman, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes inteligensi umum atau TIU dalam SKD CPNS pada tahun 2023. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini atau pada konten edisi kali ini adalah tentang penalaran analitis dan juga soal Jokowi. Apa itu soal Jokowi? Soal Jokowi adalah jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, teman-teman, seperti apa soal yang akan dibahas pada video ini? Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Dalam sebuah meja restoran, terdapat 6 kursi dan diduduki oleh 5 orang. A duduk di sebelah E, C duduk di kursi sebelah kiri B, sebelah kanan dan kiri diisi oleh A dan B. Kursi yang kosong adalah, oke, silakan teman-teman, boleh teman-teman mengambil pulpen dan juga kertas untuk ikut berpikir kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih pilihannya ya. Oke, silakan video ini kalian jeda terlebih dahulu gitu untuk menebak kira-kira jawabannya yang mana ya. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, ada sebuah 6 kursi. Kita gambarkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, katanya A duduk di sebelah E, gitu kan? A duduk di sebelah E, berarti yang A dan E itu harus bersebelahan gitu kan? Antara bisa kemungkinan. Jadi kita buat dua kemungkinan dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat dulu pakai warna yang beda aja. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, katanya A duduk di sebelah E gitu. Berarti kemungkinan bisa A dan E atau E dan A. Nah, seperti itu ya konsepnya. Oke. Terus clue berikutnya, yang C duduk di kursi sebelah kiri B gitu. C duduk di sebelah kiri B. Berarti sudah pasti yang C di sini dan B di sini gitu kan. Nah, sebelah kanan dan kiri D itu ada A dan B gitu kan. Oh, berarti begini. Kemungkinan gambarnya gini konsepnya, polanya. Kan C ini kan duduk di sebelah kiri B gitu kan. Nah, sementara sebelah kanan dan kiri D, artinya D itu di tengah-tengah gitu kan. D itu. Berarti di sini katakanlah D di sini ya. Nah, D di sini, kemudian A dan B-nya di sebelah sini gitu kan. Nah, C duduk di sebelah kiri B, berarti E, A, D, C, B. Nah, kayak gini ya kemungkinan yang benarnya gitu. Jadi kan C duduk di sebelah kiri B gitu kan. C di sebelah kiri B dan kemungkinan seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah kursi yang kosong. Coba kalau misalkan jawabannya di sebelah kiri B, kurang tepat ya. Coba di sebelah kanan E, kurang tepat juga. 2 bangku di sebelah C. Oh, berarti yang ini yang relevan jawabannya gitu kan. Berarti ini 1, 2. Nah, berarti yang jawaban yang C ini benar ya. Gitu. Tapi kalau pas tes, kalau sudah menemukan jawaban yang benar, sudah langsung aja jawab ya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Gitu ya. Kenapa jawabannya yang C? Karena C itu adalah cinta. Asik. Sorry.
Ah, ya begitulah pokoknya. Yang jelas C itu adalah cinta ya. Kita harus mencintai pelajaran yang kita tujuankan gitu. Karena kan eh, masuk CPNS setidaknya kita harus cinta dulu dengan pelajaran SKD-nya gitu. Kalau kita nggak cinta ya bagaimana bisa mau lulus PNS ya gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Di sebuah kereta listrik, tampak 6 orang penumpang duduk berjajar. Di antaranya ada Endah, Siti, dan Mirna. Berangkat bersama dan duduk bertiga bersebelahan. Hendy duduk di posisi paling kiri. Pivi duduk di antara Mirna dan Koko. Endah duduk di sisi kiri Siti. Apabila Hendy bertukar tempat dengan Pivi, siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Oke, seperti biasa teman-teman, silakan jeda terlebih dahulu videonya untuk berpikir ya, menebak kira-kira jawabannya yang mana nih antara kelima jawaban ini. Baik ya, kita bahas. Jadi ada 6 buah kursi ya, gitu. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, katakanlah di sini Hendy duduk di posisi paling kiri. Berarti Hendy di sini paling kiri gitu kan, Hendy. Sementara Vivi duduk di antara Mina dan Koko gitu. Kita nggak tahu apakah di sebelah sini, atau sebelah sini gitu. Yang jelas Pipi berada di tengah-tengahnya Mirna dan Koko gitu kan. Coba kalau kita cek lagi. Endah duduk di sisi kiri Siti. Kalau di sebelah kiri bedakan ya. Sebelah kiri dan sisi kiri itu beda. Kalau sebelah kiri artinya gini posisinya. Di sini Siti, di sini Endah. Tapi kalau di sisi kiri Siti berarti artinya paling kiri gitu. Artinya sebelah kanan Hendy. Berarti Hendy, Endah, Siti gitu kan. Nah, sedangkan si Vivi duduk di tengah-tengah sini. Di antara Mirna dan Koko. Awas. Ini ada sedikit jebakan ya. Gitu. Di sini clue soalnya atau informasi soalnya, apabila Hendy bertukar tempat. Nah, kalau misalkan tidak ada kalimat Hendy bertukar tempat, langsung misalkan ke pertanyaan ini, siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Berarti jawabannya adalah Endah ya. Kalau misalkan tidak ada clue seperti ini atau informasi soal seperti ini. Tapi karena di sini Hendy bertukar tempat dengan Vivi, berarti kan Vivi pindah ke sini otomatis. Pipi jadi di sini kan, Pipi gitu. Pipi di sini, sementara si Hendy di sini. Nah, berarti siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Ya, jawabannya adalah Koko ya, gitu. Pilihan jawaban yang C ya. Nah, kayak gitu ya, simple gitu. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Di dalam suatu kelas, tiap siswa mengambil beragam ekstrakurikuler. Lia menyukai seni tari, tetapi tidak menyukai bela diri karate. Dian dan Yaya hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis. Anto menyukai ekstrakurikuler bela diri karate. Siswa yang menyukai bela diri karate adalah, oke, di sini pilihannya ada 2 orang gitu. Berarti kita cek ya informasi soalnya. Untuk menjawab soal ini berarti kita menggunakan metode jawaban yang salah. Maksudnya eliminasi jawaban yang salah. Oke. Kita cek ya informasi pernyataan dari soal.
Lia menyukai seni tari tapi tidak menyukai bela diri karate. Berarti di sini tidak ada pilihan Lia ya. Coba. Dian dan Yaya ini Dian dan Yaya hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Artinya tidak mungkin kan Dian dan Yaya menyukai karate. Berarti jawaban yang E ini salah. Jawaban yang C ini salah. Berarti yang A ya jawabannya. Kenapa? Karena coba cek nih. Di sini kan ada Yaya. Yaya nggak mungkin kan Yaya. Yaya sebenarnya Dian nggak mungkin gitu. Ah gitu aja teman-teman. Nggak butuh waktu lama kan? Gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal berikutnya. Baik teman-teman, kalau ketemu soal yang panjang kayak gini, langsung saja ke inti pertanyaannya. Siapakah yang menguasai masakan Cina? Oke, silakan teman-teman dicoba ya. Ini PR buat teman-teman di soal analitis. Oke, selamat mencoba. Baik, sekarang kita beralih ke soal jarak, kecepatan, dan waktu atau disingkat dengan JKW. Atau ada yang bilang katanya JKW itu Jokowi ya, gitu. Oke, soal jarak, kecepatan, dan waktu itu mungkin masih keluar ya di beberapa tes CPNS. Cuman untuk soal yang versi TIU CPNS, soal jarak dan kecepatan dan waktu itu sudah tidak lagi menggunakan rumus gitu. Tidak akan menggunakan rumus JKW ya kayak gini gitu kan. Nah, yang kayak gini nih. JKW gitu ya. Terus misalkan ditanya kecepatan jarak kapan si ini menyusul gitu kan. Kapan si ini berpapasan gitu. Itu sudah tidak relevan lagi. Tapi kebanyakan soal-soal rumus jarak, kecepatan, dan waktu itu sudah menggunakan teknik perbandingan ya. Gitu. Langsung saja kita bahas soalnya. Sebuah bus menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Jika bus tersebut menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama, maka berapakah waktu tempuh yang diperlukan gitu. Ini apakah soal ini bisa dikerjakan menggunakan rumus? Jawabannya bisa aja. Tapi kan ini juga bisa dikerjakan tanpa menggunakan rumus. Artinya bisa menggunakan teknik perbandingan gitu. Coba. Bus kan sebelumnya menempuh jarak 180 km nih dalam waktu 3 jam gitu. Maka bisa kita tulis seperti ini. 180 itu berbanding waktunya 3 jam. Nah, kalau busnya menempuh jarak 100 km, maka berapa jamnya gitu. Artinya kan kita tidak perlu menggunakan rumus gitu ya. Tidak perlu menggunakan rumus Jokowi. Kalau menggunakan rumus artinya kita harus cari dulu kecepatannya, ya kan, karena di sini tidak diketahui kecepatannya gitu. Artinya kecepatan itu kan rumusnya jarak dibagi waktu kan. Gitu. Kita bisa aja 180 bagi 3 itu kan sama dengan 60. Tapi karena di sini yang ditanyakan waktu, maka W itu kan sama dengan J per K gitu kan, jarak dibagi kecepatan gitu. Nah, itu menggunakan rumus gitu. Tapi kita akan coba kerjakan soal ini menggunakan teknik perbandingan. Coba. Ini sama-sama ada 0, bisa coret. Berarti kan tinggal 18 dan 10 gitu ya. Coba 18 ke 3 ini kan dibagi 6. Gitu. Berarti ini juga 10 ke sini harusnya dibagi 6. 10 bagi 6 berapa? 1 kan? 10 dibagi 6 itu sama dengan 1, sisa 2 kan? Gitu. 2 kali 6 aja 12 gitu. 12 artinya 6, 1 kali 6, 6 gitu kan. Berarti 10 ke 6, 10, 1, 4 ya. 1, 4 per 6 gitu kan. Atau 4 per 6 ini sama-sama dibagi 2, berarti 1, 2 per
3 gitu ya. 1/2/3. Berarti 1/2/3 jam sama dengan berapa menit? 2/3 ya, ngakalin aja. 2/3 kali 60 berapa? Ini 20. 2 kali 20 berapa? 40. Berarti jawabannya yang E ya. 1 jam 40 menit. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah yang E. Oke, soal berikutnya. Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Waktu yang didapat dari desa B ke desa A ialah 90 menit. Berapa kecepatan yang diperlukan supaya jarak kedua desa tersebut dapat ditempuh 1 jam? Oke, silakan teman-teman. Sambil ambil kertasnya untuk menghitung kira-kira berapa jam waktunya. Baik, kita bahas. Jadi si Sandra ini kan mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam. 30 km per jam itu waktunya 90 menit. Nah, berarti karena di sini satuannya masih menit, kita harus konfirmasi dulu atau konversi dulu ke dalam jam. 90 menit itu berapa jam? 1,5 jam. 1,5. Nah, kalau waktunya 1 jam, kira-kira kecepatannya berapa gitu. Artinya, kecepatan yang didapatkan oleh si Sandra harus lebih besar ya kan? Sedangkan waktu di sini berkurang. Berarti di sini ini sebut namanya perbandingan apa? Perbandingan terbalik ya. Perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik, katakanlah di sini misalkan K-nya gitu kan. Kalau perbandingan terbalik itu berarti berlaku kali lurus seperti ini. Nah, ya kan? Ya udah tinggal kalikan aja. 30 kali 1,5 atau 15 kali 3 berapa? 45 sama dengan K kali 1 K. Udah selesai. Jawabannya adalah 45 km per jam. Pilihan jawaban yang D ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, soal berikutnya. Andi berlari sejauh 10 km setiap hari menuju taman kota demi kebugaran tubuh. Ia berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit diukur melalui running watch dan sampai di tujuan dalam waktu 40 menit. Jika kecepatan rata-rata dinaikkan menjadi 25 meter per menit, berapa lama waktu yang diperlukan Andi untuk sampai di taman kota? Oke, ini kelihatannya seperti sulit ya gitu. Padahal mengerjakan soal ini cukup menggunakan perbandingan saja gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dikerjakan pakai rumus, itu bisa aja, cuman akan kesulitan gitu kan. Belum konversi ininya gitu kan, dari meter per menit ke kilometer per jam. Belum lagi ini gitu ya. Belum lagi semuanya konversi ke jam gitu. Cukup menggunakan perbandingan saja. Coba. Awalnya kan si Andi ini berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit. 20 meter per menit ya benar ya. 20 meter per menit. Kemudian waktunya akan tiba adalah 40 menit gitu ya. Kalau kecepatannya dinaikkan menjadi 25 meter per menit gitu kan. Yang tadinya semulanya 20 meter naik 25 gitu kan. Beda ya. Awas. Kalau misalkan ada soal seperti ini. Jika kecepatan rata-ratanya ditambah 25 meter per menit berarti ada kemungkinan dijumlah kalau ditambah ya. Tapi kalau bertambah ya maksudnya ini gitu. Berarti kan ini naik 5 meter per menit gitu ya. Berarti 25 gitu ya. 25 meter per menit. Nah, berapa? Misalkan di sini W gitu ya. Nah, coba 20 dengan 25 sama-sama dibagi 5, ini 4, ini 5. Coba 4 ke 40 ini oh ya, pakai ini perbandingan terbalik ya. Kalau perbandingan terbalik kan ini bertambah, ini
kurang. Oke, kita pakai teknik kali roots aja. 4 kali 40, di sini kali ini. Berarti 4 kali 40 sama dengan 5W. Kita main coret aja nih. 40 dengan 5 kan bisa dibagi. Berapa? 8. 4 kali 8 sama dengan 32 sama dengan W ya. Jadi waktu yang diperlukan Ade untuk sampah di taman kota adalah 32 menit. Pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Pak Agus adalah seorang guru di SMK yang berjarak 120 km dari kampung halamannya. Setiap hari Senin, ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per setengah jam dalam waktu 120 menit. Lalu, pada hari Kamis, ia kembali ke kampung halamannya dalam waktu 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Agus? Oke, ini PR ya buat teman-teman ya. Nih, ini PR tentang soal kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe karena kalian sudah menjadi penonton setia di channel Rizky ST Ngajar. Dan buat yang baru menemukan channel ini atau video ini, silakan subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.